Dulur, masih di Tugu Peringatan Jasa Martin Luther King Jr. di Washington DC. Kita membahas tentang jasa MLK ini, Cak. Memang dalam rangka juga nanti untuk memperingati hari kelahirannya. Betul. Yang ditetapkan sebagai, tadi kita bilang sebagai Hari Libur Nasional di Amerika. Hari Libur Nasional. Dan monumen ini belum lama, jadi ini tapi jangan salah ini. Patung ini sendiri yang bangun bukan orang Amerika yang bikin. Yang memahat siapa? Seorang seniman patung dari Cina, saya lupa Dari namanya, Cina, ada ya? di situ. Nah, MLK ini dia Foto itu adalah lambang gerakan yang tidak menggunakan kekerasan. Ya, karena memang dia sendiri juga diilhami oleh non-violence movement yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Ya. Salah satu tokoh idola saya, tapi kadang-kadang emang susah nih. Kalau misalkan digebuk karo penguasa atau sama tentara misalnya atau siapalah gitu, kita diam saja kadang-kadang juga manusia susah. Harus kadang-kadang aku tuh melawan, masa diam saja diinjak-injak gitu kan. Tapi lihat pengorbanannya Mahatma Gandhi dan para pendukungnya itu. Iya, tapi akhirnya kan melahirkan. Betul, tapi itu juga kadang-kadang tidak universal ya. Nah, kita ngomong-ngomong tentang ini ya, sisa-sisa atau hasil-hasil perjuangan MLK ini, Cak. Sekarang ini banyak memang kemajuan. Apakah itu secara fisik lah, bus tidak lagi dipisah. Udah. Kamar mandi tidak lagi dipisah. Tidak ada. Untuk orang kulit putih dan kulit hitam. Tapi masih ada beberapa hal yang harus diperjuangkan, Cak. Misalnya keragaman di kampus. Terutama warga kulit hitam ya, itu mendapat hak khusus istilahnya dari sini affirmative action. Affirmative action. Nah, jadi ini adalah sebuah program perlakuan khusus bagi kaum minoritas termasuk warga kulit hitam. Dan ini memang terutama untuk universitas negeri ya, Ning, itu memang ada persyaratan seperti itu. Meskipun di sejumlah universitas juga ada gugatan juga. Kenapa harus begitu, tidak fair gitu ya. Tapi itu memang salah satu cara bagaimana agar istilahnya orang bahasa Inggrisnya itu playing field Level the playing jadi field. sama lah. Jadi menyamakan persaingan. Supaya karena memang dari awal itu kulit hitam sudah kalah. Setelah berminggu-minggu suasana tegang, mahasiswa University of Missouri akhirnya bersorak-sorai setelah mendengar kabar bahwa rektor mereka Tim Wolf mengundurkan diri dan mengaku gagal membangun suasana kampus yang toleran. We stopped listening to each other. We didn't respond or react. We got frustrated with each other. Kemelut antara mahasiswa dan pimpinan universitas ini bermula saat seorang mahasiswa berkulit hitam mogok makan memprotes kebungkaman pejabat kampus terhadap diskriminasi ras yang terus berlangsung. Suasana meruncing saat ditemukan lambang swastika terbuat dari kotoran manusia ditemukan di dinding sebuah kamar mandi. Menurut Ketua Senat Mahasiswa, kampus seharusnya menjadi tempat damai bagi semua mahasiswa. It's an issue that is around the nation, but with the university, what happens here is that they have the opportunity to create an environment that is inclusive. Tapi pejabat universitas tetap pasif sampai saat anggota tim football yang mayoritas warga kulit hitam ikut berdemo dan berhenti latihan sampai rektor mengundurkan diri. Ada yang memandang kasus di University of Missouri atau Mizzou ini sebagai dampak tidak adanya keragaman ras di dalam kampus. Universitas di Amerika didorong untuk menciptakan keragaman dalam kehidupan kampus mereka lewat program perlakuan istimewa bagi kaum minoritas atau program Affirmative Action. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan sekolah dapat mempertimbangkan ras pendaftar dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Tapi, ada yang berpendapat warga kulit hitam telah diuntungkan dengan kebijakan Affirmative Action ini. It's so obvious that there's a lot of discrimination against our children. If there's one thing that Asian Americans, that Chinese people care about, it's education for their children. It's the pathway to better opportunity. And that pathway is being blocked here in America because of discriminatory laws. Kelompok pro dan kontra kebijakan Affirmative Action berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat saat para hakim sedang mendengarkan kasus Abigail Fisher yang menuntut University of Texas setelah ia gagal diterima sebagai mahasiswa karena kuota mahasiswa kulit putih sudah terpenuhi. Like most Americans, I don't believe that students should be treated differently based on their race. Selama 1,5 jam, hakim-hakim liberal memberi argumentasi mendukung program Affirmative Action, sementara mereka yang konservatif mempertanyakan manfaat kebijakan ini bagi kampus. Bahkan Hakim Antonin Scalia sempat mengutarakan siswa kulit hitam yang kesulitan sekolah sebaiknya mendaftar ke universitas yang mudah. Bagi pendukung program Affirmative Action, justru dengan adanya diskriminasi ras yang terus berlangsung di berbagai kampus,
membuktikan perlunya kebijakan ini. The reason why you are having problems at Mizzou and other universities throughout the country is simply because it is not diverse enough. Sementara kasus di University of Missouri sudah terselesaikan dengan mundurnya rektor mereka, kasus Abigail Fisher lawan University of Texas terus dibahas di tingkat Mahkamah Agung. Dari Washington, tim VOA. Nah itu Cak, jadi Mahkamah Agung masih membahas kasus gugatannya Mbak siapa Fisher tadi terhadap University of Texas. Dan nanti kalau keputusan seperti apa kan sangat menentukan tentang masa depan kebijaksanaan affirmative action ini ya. Betul. Ya, dulu jangan kemana-mana, setelah ini kita ada sebuah liputan tentang kekerasan ini ya. Yang dilakukan oleh polisi terhadap warga kulit hitam. Tapi setelah pesan-pesan berikut.